Ada kalanya Tuhan menenangkan badai, ada kalanya Dia membiarkan badai mengamuk, dan Dia pun menenangkan kita. Hai, welcome back lagi ke channelku. Kali ini aku ada apel, jadi aku mau buat apple pie. Ini biasanya pakai apelnya yang hijau, tapi ada yang merah, kenapa enggak? Terus selain apel, ini ada butter. Aku pakai butter Wisman sebanyak 60 gram. Kemudian ada gula palem, aku pakai 60 gram. Terus aku ada 1 buah lemon, tapi aku ambil airnya aja, nggak sampai 1 buah, tapi hanya 1/4-nya aja. Dan ini ada cinnamon atau bubuk kayu manis. Untuk apelnya dipotong langsung saat kita mau masak. Jadi nggak usah direndam dengan air garam supaya tidak mengurangi rasanya. Biasanya sih pakainya apel hijau, jadi dia akan lebih garing. Tapi kalau nggak ada ya apel merah juga oke, asal apelnya masih garing ya. Apelnya dipotong dadu aja seperti ini. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil juga, kira-kira seperti ini saja. Selanjutnya apelnya, gula palem dan juga butternya dimasak. Ini nggak perlu ditambahkan air, nanti akan keluar air dengan sendirinya lagi. Kemudian masukkan sejumput garam untuk menstabil aja. Untuk kayu manisnya jangan lupa ditambahkan juga. Kalau mau masukkan air lemon juga boleh. Ini dimasak sampai kekentalannya yang kita mau. Ini aku udah tes rasa, menurutku udah cukup. Untuk pengentalnya aku tambahkan sedikit tepung terigu supaya ke adonan ya, apelnya ini, isian apelnya ini sedikit lebih kental dan gampang dibungkus nanti. Terus berikan perasan 1/4 air lemon, 1/4 buah air lemon. Oke, jadi untuk air lemonnya bisa dimasukkan dari awal bisa, ataupun setelah selesai juga nggak masalah. Jadi ini sedikit asam-asam manis, rasanya enak. Oke, ini disisihkan dulu. Nah, untuk membuat apple pie atau chocolate pie ini aku pakai puff pastry yang udah instan ya, yang udah ada, yang kemasan. Ini bentuk di dalamnya itu dia sambung menyambung ya, sambung panjang gitu. Ini bisa kita potong dan bisa kita gilas tipis. Jadi kalau misalnya kalian pakai puff pastry yang instan seperti ini, itu cukup dibentangkan, ditaburin dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Dan di cutting aja sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan selera, mau dibentuk seperti apa itu nanti di cutting sesuai selera aja. Jadi ini aku standby-kan tepung terigu karena ini puff pastry-nya ini sedikit udah lembek ya, karena dia udah dikeluarkan dari freezer. Nah, buat kalian yang udah beli, kalian belum buat, kalian simpan di freezer. Oke, seperti ini. Tinggal dibentangkan aja. Hati-hati karena ini ya karena udah di suhu ruang ya, jadi dia adonannya sudah tidak beku. Karena apelku dikit ya, jadi aku campur dengan coklat. Jadi untuk coklat ganasnya nanti aku pakai yang sisaan dari yang aku buat Black Forest ya. Untuk buat coklat ganas bisa dilihat di video aku di yang aku buat Black Forest. Oke, ini aku pakai yang segini dulu, sisanya aku sisihkan. Dan supaya nggak lengket, ini plastiknya aku taburin sedikit tepung terigu. Oke, seperti ini. Ayo kita lanjutkan lagi, kita buat yang untuk
apelnya. Jadi ini di plastiknya dibuka, digilas aja sesuai dengan selera, mau tipis boleh, mau tebel boleh ya, mau dipotong seperti apa, segitiga boleh, segi empat juga boleh. Supaya nggak lengket, ini aku taburin sedikit tepung terigu di atasnya. Bisa dialas dengan plastik ya saat digilas supaya nggak lengket. Setelah digilas ini dirapiin aja sisi kiri kanannya. Untuk sisaannya ini dikumpulkan lagi ya, nanti bisa digilas lagi, bisa dipakai lagi. Nah ini aku potong kira-kira 5 cm kali 10 cm, dapatnya 8 buah ya, jadi ininya 5, ininya 10. Kemudian diisikan dengan apel yang sudah dimasak ya, fillingnya seperti ini. Ini wangi banget ya, cinnamonnya, aroma kayu manisnya itu enak banget. Untuk isiannya sesuaikan dengan selera aja, jadi menurut aku segini aja cukup ya. Jadi ini aku pakai dari apel merah, ini masih terasa crunchy-nya lagi. Oke, ini semuanya satu sisinya ini kita isikan. Ini kalau yang kebanyakan dibagi aja, jadi dapatnya 7 buah ya, 7 buah apple pie-nya. Nah ini dikuas dengan air supaya nanti dia bisa melekat, nutup ke sisi yang ada filling apple-nya. Dikit aja, nggak usah terlalu banyak, bisa dipakai air biasa, bisa pakai putih telur juga bisa. Jadi ini aku pakai air biasa aja, air putih biasa aja, dibentuk seperti ini aja. Jadi nanti bisa dilem kiri kanan, muka belakang, atas belakang, atas bawah, kiri kanan, semua bisa dilem. Nah ini dipadukan, ditutupkan ke bagian yang ada filling apple-nya. Ditekan, kalau nggak ditekan nanti waktu panggang dia akan mengembang, layernya akan muncul, takutnya isian apelnya itu kebuka ya, keluar. Nah ini masih lembek banget ya adonannya atau doughnya itu seperti ini, dibantu tekan-tekan aja. Oke, jadi nanti kalau udah selesai aku akan masukkan ke dalam chiller sebentar. Jadi sebelum dipanggang masukkan ke chiller dulu sebentar supaya dia lebih firm ya, lebih firm gitu, lebih set ya, jadi nggak terlalu lembek adonannya. Nah ini dijepit-jepit seperti ini aja, tapi nanti juga akan ditekan lagi dengan menggunakan garpu sih. Oke, seperti ini aku lanjutkan dulu ya. Jadi ini adonannya soft banget ya, gampang banget dibentuk sesuai dengan selera. Nah ini udah selesai. Setelah dijepit tadi, ini kita tekan dengan garpu. Selain memberi motif dengan menekan seperti ini, lapisan yang atas dan bawah tadi bisa lebih melekat ya, bisa melekat gitu, jadi dia nggak terengah, nggak terbuka. Oke, saat ini ovennya boleh di standby kan di suhu 200 derajat Celcius. Panggang ini nggak lama ya, lebih kurang sekitar 12 menit aja. Nah kalau udah dijepit seperti ini baru dimasukkan ke dalam kulkas. Nah yang base yang tadi udah masukkan ke dalam kulkas di chillernya. Sekarang aku lanjut yang di loyang berikutnya.
seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian mau yang instan, beli aja puff pastry yang instan. Oke, ini udah aku keluarkan dari chiller dan aku akan poles dengan kuning telur. Jadi ini 1 buah kuning telur aku campur dengan susu fresh milk ya, susu cair gitu. Jadi kira-kira sampai bahan polesannya ini agak cair dikit. Oke, ovennya jangan lupa ya udah dipanasin. Jadi ini nanti tinggal masuk ke dalam ovennya. Waktu panggangnya itu langsung api atas bawah aja selama kurang lebih 12 menit. Diperhatiin aja karena ini prosesnya cepet juga ya, nggak lama. Oke, langsung deh sekarang kita masukkan ke dalam oven. Aku pakai di rak tengah. Suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah. Ini karena adonannya itu terbuat dari butter, jadi saat dipanggang ini lemaknya itu akan keluar. Tara. Ini setelah 12 menit aku panggang dan hasilnya cakep banget ya seperti ini, dan layernya juga bagus. Next, karena isian filling appleku nggak cukup, aku pakai coklat ganas. Jadi ini coklat ganasnya yang aku buat black forest kemarin, ada sisa aku simpan di dalam kulkas. Jadi aku manfaatkan untuk membuat coklat pie. Cara membuat coklat ganasnya itu udah aku sharekan di video aku di Black Forest. Linknya ada di atas, kalian bisa lihat di situ. Jadi perbandingannya bisa 30 mili atau 30 gram susu cair dan 40 gram coklat DCC. Nah, kalau ini yang isiannya supaya membedakan dengan yang apple pie, ini atas ini aku garis seperti ini aja. Seperti ini ya. Jangan lupa ini dimasukkan ke dalam chiller, tapi yang ini aku tidak masukkan ke dalam chiller supaya nanti bisa dilihat perbedaannya. Dan ini juga nggak poles dengan kuning telur, jadi beda ya, lihat ya, ada yang glowing, ke skincare-nya bagus ya, tapi ada yang nggak aku poles dengan kuning telur dan penampakannya itu ya nggak glossy. Jadi terserah kalian mau yang mana, enaknya sama-sama enak, cuman beda di performance-nya, di penampilannya aja beda, satu glowing satu nggak glowing. Oke, yang ini nggak glowing, yang ini aku isi dengan coklat ganas tadi. Nah ini juga sama, kalau di gelas tipis hasilnya ya seperti ini. Tuh, yang ini yang apple pie, tuh kelihatan apple pie-nya, apple-nya ya, filling apple-nya itu menurut aku manisnya itu cukup, jadi jangan terlalu manis supaya nggak enek makannya. Buat pecinta cinnamon atau pencinta kayu manis, ini bisa dibuat karena ini enak banget. Oke, dalamnya seperti ini. Seperti biasa, pastry seperti ini makannya enaknya dalam keadaan hangat. Kalau ada microwave, kalian bisa panaskan lagi. Kalau misalnya kalian mau panaskan dengan oven boleh, tapi suhunya nggak usah terlalu tinggi, tapi sebentar aja. Enak banget ini ya, rasanya manisnya pas dan crunchy-nya oke. Kemudian ini aku mau coba yang coklat. Yang coklatnya juga coklatnya lumer. Enak banget ini yang coklat. Dan karena coklat ini aku pakai coklat signature dari Chef Made. Ini coklatnya itu mirip Comforter ya. Jadi dia sedikit masih kalah manisnya dibandingkan dengan DCC, tapi aku suka. Jadi manisnya nggak terlalu medok, nggak terlalu kuat. Coklatnya itu wangi banget. Oke, seperti ini. Ini hasilnya dapatnya kurang lebih sekitar 20 piece ya. Nah, yang coklat ini enak, yang apel juga enak.
Cara buatnya gampang ya. Jadi kalau punya apel jangan dibuang, tapi buat ini. Oke. Buat yang baru nemu channelku jangan lupa ya, diklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian bisa dapat notifikasinya. Siapa tahu ya yang aku sharekan boleh berguna, boleh bermanfaat buat kalian. Oke. Ini dia. Jadi kelihatan ya, yang ada polesan dengan yang tidak ada polesan itu beda, glowingnya beda dan warnanya juga beda. Ini setelah didinginkan langsung diplastikin aja atau dikotakin. Nah yang ini baru siap mateng. Coklatnya ada yang kena lumer, ada yang keluar-keluar ya. Tuh seperti ini. Oke, jadi buat ini untuk teman ngeteh enak banget, atau untuk sarapan anak-anak juga bagus. Oke, tunggu aku di video aku selanjutnya, dan jangan lupa ya ikutin terus dan support aku terus. Thank you buat teman-teman yang udah support aku selama ini. Support kalian itu sangat berarti bagi aku karena itu memberikan aku kekuatan dan semangat untuk berbagi lebih lagi. Ini aku masukin ke dalam kotak seperti ini. Jadi nanti kalau mau dibagikan atau mau makan tinggal ngambil satu-satu gitu aja. Jadi remehannya itu tidak jatuh berantakan gitu ya. Oke deh, pastikan ya kalian ikuti video aku selanjutnya. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini. Thank you for watching. See you. Bye-bye.